Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa kakak media yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengelola emosi dan sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa kakak media yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena pada bulan ini Allah menurunkan seluruh rahmatnya, menurunkan seluruh ampunannya, dan juga melipat gandakan seluruh amal ibadah bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Maka tak heran jika kita melihat banyak sekali orang-orang yang berbondong ke masjid, berbondong-bondong ke musola untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Karena pada bulan suci ini kita tidak hanya menjalankan amal ibadah, tetapi yang lebih penting adalah diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita sebagai orang yang bertakwa pastilah menjalankan ibadah puasa. Karena takwa adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa ini menjadi wajib bagi kita semua. Karena pada hakikatnya puasa Ramadan ini tidak hanya melapar dari lapar dan dahaga saja, tetapi juga harus bisa menahan dari hawa nafsu, dari emosi, dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti iri, dengki, hasud, menghibah, memfitnah, dan lain sebagainya. Sehingga penting sekali ketika kita bulan suci Ramadan ini kita melibatkan kesabaran, melibatkan kemampuan kita untuk mengelola emosi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai pendidikan bagi diri kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang biasanya sebelum Ramadan selalu marah-marah, pagi bangun tidur marah-marah, siang hari marah, kemudian sore malam marah. Melihat hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita marah. Marilah bersama-sama ketika bulan suci ini kita rubah. Ketika melihat sesuatu, cobalah bersabar. Kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, janganlah keburu-buru marah. Yang biasanya marah sehari 5 kali, dikurangilah. Karena kalau kita berpuasa, itu akan menjadi nilai plus atau pahala tersendiri bagi orang-orang yang mau bersabar ketika menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi kita dan juga melakukan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama ada berwudu. Berwudu adalah hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan. Ketika kita mulai merasakan amarah kita naik, segera ambil wudu. Ambil wudu kemudian niat berwudu. Meskipun wudu menghilangkan hadas kecil, tetapi dampak yang ditimbulkan dari wudu adalah ketenangan hati kita. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah mengingat Allah, menta'alluqkan, menggantungkan hati kita kepada Allah dengan cara menyebut asma-asma Allah, selalu ingat Allah dimanapun berada,
merasa bahwa diri kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Kemudian membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan juga mendapatkan pahala lebih. Selain itu, membaca Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan juga mendapatkan ketenangan hati ketika kita mulai amarah, melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya diganggu oleh teman. Oh, saya harus ingat saya adalah orang yang sedang berpuasa pada hari ini. Maka dari itu segera istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian cari Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Insya Allah akan diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Pada bulan suci ini kita juga diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah maupun untuk meninggalkan kemaksiatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa menjauhkan diri kita, tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan juga tidak ada daya upaya untuk melaksanakan ibadah kecuali pertolongannya Allah. Sehingga dengan harapan ini kita bisa menjadi orang yang selalu bersabar, selalu bisa mengontrol emosi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Karena bulan puasa ini bulan penuh rahmat, sehingga sayang sekali apabila kita lewatkan begitu saja. Penuhilah amal-amal dengan amal kebaikan seperti tadarus Al-Qur'an, sholat duha, sholat witir, bersedekah dan masih banyak lagi. Dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan, dengan harapan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, lebih beriman, lebih bertakwa, dan mampu menjalankan amalan-amalan ibadah dengan mudah. Dan tentunya marilah kita tutup lembaran lama dan buka lembaran baru dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.